Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kata MC barusan tak kenal maka kata saya juga ingin memperkenalkan diri. Nama saya Deswara Setia, asal Garut. Dan itu Syekh berpesan, katanya kan udah dibacain tuh CV Syekh, tinggal akun Syekh saya kasih tahu. Nah, Instagram Syekhnya @mahmoud_hani. Jadi Mahmud itu kalau bahasa Arab tuh ditulisnya biasanya Mahmud. Nah, silakan buka HP-nya, di follow biar senang. Nah, kalau mau ide saya juga @Deswara Setia, gitu ya. Nah, marilah kita sama-sama dengarkan tausiah dari Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wa sayyidil mursalin, sayyidina wa habibana wa qaidana wa qudwatana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du ya kiram. Bidayatan زادني الله شرفا وفخرا وعزة وكرامة أن أكون بينكم هنا. Bismillah, pertama-tama Syekh menyampaikan setelah muqaddimah beliau menyampaikan bahwasanya beliau di sini itu sangat bangga sekali berada di depan, berada di tengah masyarakat Indonesia. حيث أنني أتيت من فلسطين وبالتحديد قطاع غزة حاملا سلاما من أهلها إليكم. Saya menyampaikan beliau itu langsung datang dari Gaza, Palestina untuk bertemu rakyat Indonesia. وأتيت لأبلغكم بحنين الأرض المباركة إليكم التي صرح الله عز وجل بها في كتابه. Dan Syekh menyampaikan maksud dari Syekh datang ke Indonesia bertemu dengan warga Indonesia itu ingin menyampaikan tentang kemuliaan tanah Palestina. قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Syekh menyampaikan firman Allah yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Apa? Agar kami memperlihatkan ayat-ayat kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. فإن أرض فلسطين يا كرام أرض عظيمة مباركة وذلك لوجود المسجد الأقصى فيه. Maka tanah Palestina adalah tanah yang berkah, tanah yang diberkahi, tanah yang mulia. Kenapa mulia? Karena dengan adanya Masjidil Aqsa. ولا يجوز يا كرام التخلي عنها أبدا وتركها للاحتلال الإسرائيلي الصهيوني. Dan kita sebagai umat muslim tidak boleh sedikit pun melupakan, meninggalkan mereka. Kita tidak boleh melupakan bahwasanya sampai saat ini Zionis Israel masih menjajah mereka. حيث أن الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني يقوم بحصارها من جميع الجهات. Maka penjajah Zionis Israel sampai hari ini, sampai saat ini masih terus menjajah warga Palestina. ولربما رأيتم يا كرام في الفترة الأخيرة
على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات التي يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى. Maka mungkin banyak dari kita yang sudah melihat video yang tersebar di media sosial bagaimana bentuk penjajahan Zionis Israel terhadap warga Palestina. Videonya sudah tersebar, dan maka dari itu kita tidak boleh melupakan saudara-saudara kita di Palestina. حيث أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم على الاعتداء على المصلين من النساء والشيوخ والأطفال والشباب، لكن رغم هذا يا كرام إلا أن المجاهدون في فلسطين بقوا صامدين ومحتسبين لله عز وجل. Maka seperti yang sudah kita lihat di video yang tersebar, bahwasannya Zionis Israel, penjajah Israel itu menyerang bahkan orang-orang yang sedang beribadah, orang-orang yang sholat mereka serang, mereka pukuli, dan itu terjadi pada semua kalangan, mau pemudanya, mau wanitanya, mau anak-anaknya, mau orang tua rentanya pun tidak luput dari serangan Zionis Israel. Tapi dengan semua itu, warga Palestina, saudara-saudara kita yang ada di sana masih tetap bertahan, sabar, melawan, mempertahankan Masjidil Aqsa. فهؤلاء أهل فلسطين يا كرام الذين يدافعون عن شرف الأمة الإسلامية، وليس يدافعون فقط عن أرضهم فلسطين، بل يدافعون عن المسجد الأقصى مصرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka ketahuilah, mereka umat muslim yang ada di Palestina itu bukan semata-mata hanya mempertahankan Palestina saja, tapi mereka di sana bertahan sedang mempertahankan kemuliaan umat Islam, mempertahankan masjid sucinya umat Islam, mempertahankan Masjidil Aqsa. Mereka di sana bukan semata-mata hanya mempertahankan Palestina saja, tapi bertahan menjaga kemuliaan umat Islam. لذلك أيها الإخوة الأحباب يجب عليكم أن تكونوا داعمين للقضية الفلسطينية وأن تتذكروا وحدة اجتماع الأمة الإسلامية. Maka sudah selayaknya, wajib bagi kita semua untuk membantu, untuk menolong saudara-saudara kita di sana yang sedang membela kemuliaan umat Islam semampu kita. Dan kita harus selalu ingat bahwa kewajiban kita sebagai umat muslim adalah bersatu. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Saya menyampaikan firman Allah yang artinya, berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah. وفي حديثه صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه العضو تداعى له باقي الأعضاء بالسهر والحمى. Maka Syekh pun menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda yang artinya perumpamaan orang mukmin, perumpamaan orang yang beriman satu dengan yang lain dalam saling mencintai, dalam saling menyayangi, dalam saling mengasihi, itu seakan-akan seperti satu tubuh yang lengkap. Kalaulah satu anggota tubuh itu sakit, maka yang lain ikut sakit. هل هنا يا كرام جنة عرضها السماوات والأرض؟ Saya bertanya, apakah antum semua di sini ingin surga?
فاسمعوا ماذا يقول الله عز وجل. Maka dengarlah firman Allah ini. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Allah berfirman yang artinya, bersegeralah kalian, bergegaslah menuju ampunan Allah dan menuju surga. Yang surga itu seluas langit dan bumi dan disiapkan khusus hanya untuk orang-orang yang bertakwa. هل تعرفون يا كرام من هم المتقين الذين ذكرهم الله عز وجل والذين لهم جنة عرضها السماوات والأرض؟ هل تعرفون؟ Apakah antum semua tahu siapa orang yang bertakwa yang dimaksud di ayat ini? Siapa yang tahu orang yang bertakwa yang dimaksud oleh ayat ini? Mau maju, saya memberikan kesempatan ini. Siapakah ciri-ciri orang yang bertakwa yang disebutkan di ayat ini? Apa? Hah? Oh, yuriduna tukar ayat. وسارعوا إلى مغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Tuh, udah diulang ayatnya. Terjemahnya ulang juga. Terjemahan ayatnya, bergegaslah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga. Yang surga itu seluas langit dan bumi yang disiapkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa orang-orang yang bertakwa di dalam ayat ini? Orang yang bertakwa kepada Allah. Mana Jom? Mana Jom? Jom, ini. Ini. Yang mending maju salah, gak penasaran daripada gak pernah maju penasaran. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Langgara Witi Hidayat, kelas 8F. Jawabannya seluruh umat Islam. Kullul muslimin. لكن نحن نريد أن نكمل هذه الآية. المتقين والمقصودون في هذه الآية هم. Dan Syekh akan memberitahukan jawabannya. Tinggal lanjutkan aja ayatnya. Kalian kalau udah hafal, lanjutin aja ayatnya. Syekh melanjutkan ayat. المتقون يا كرام الذين ينفقون في السراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Tuh, jadi setelah ayat orang-orang bertakwa itu dibacakan, selanjutnya itu adalah penjelasan siapa tuh orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiqun, apa artinya? Mereka yang berinfak, fisarro dalam keadaan lapang, watorro dalam keadaan sempit. Jadi saat keadaan sempit pun, saat temukan duit pun, saat gak punya uang pun mereka berinfak. Apalagi dalam keadaan lapang. Alladzina yunfiquna fisarro watorro. Kemudian selanjutnya apa? Wal kadhimina ghaib, orang-orang yang menahan amarah. Dan selanjutnya orang-orang yang mudah memaafkan manusia. Sesungguhnya Allah
menyukai orang-orang yang berbuat baik, dan itu orang-orang yang bertakwa. فأنتم يا كرام عندما تساندوا أهل فلسطين فوالله أهل فلسطين لا ينسون مواقفكم المشرفة عندما تساندوهم في وقت صعابهم. Maka saat kita di sini, warga Indonesia menolong mereka dengan semua yang kita bisa, dengan doa, dengan harta, maka orang-orang di sana, orang-orang Palestina yang ada di sana tidak pernah melupakan jasa-jasa warga Indonesia yang sudah memberikan pertolongan kepada mereka selama ini saat mereka kesulitan. بلسان أهل فلسطين وقطاع غزة بارك الله فيكم وفي جهودكم وجزاكم الله خيرا وجعلكم الله عز وجل من الحافظين لكتابه الكريم. Maka Syekh menyampaikan, dan Syekh juga mewakili semua warga Gaza, semoga Allah memberkahi antum semua, dan semoga Allah membalas kebaikan yang selama ini antum berikan, dan semoga Allah menjadikan kita semua yang ada di sini hafiz Al-Quran. Itulah yang bisa Syekh sampaikan. Kesempatan kali ini saya kembalikan ke pembawa acara. Di sini adakah ada yang mau bertanya? Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستأذن ليتعرفون يا شيخنا. أستأذن السؤال كيف نحفظ كيف يحفظنا الحافظ القرآن في فلسطين؟ هل صعب جدا أو سهل؟ لأنهم يجبون القتال مع إسرائيل. شكرا. جزاكم الله عفوا. في فلسطين لربما الحفظ عندنا يكون أسهل من عندكم بكثير، وذلك بسبب الاحتلال الإسرائيلي. يعني عندما نحن نحاصر وعندما يقوم بتضييق الحياة علينا نحن نبدع أكثر ونقول للاحتلال ونوجه للاحتلال رسالة رغم حصارهم لنا، إلا أنه يوجد عندنا الكثير من الحافظين لكتاب الله، ويوجد عندنا الكثير من العلماء والأطباء، فإن كان هناك حصار فلا يعني أن نقوم بعدم قراءة القرآن وعدم حفظ القرآن وعدم التعليم، لا، فعندنا الحصار يخلق إبداعا لنا. Pertanyaan, bagaimana orang-orang di sana menghafal Al-Quran padahal selama ini dijajah, padahal selama ini berperang, padahal selama ini dibom misalnya. Tapi kok mereka bisa hafal Quran? Bahkan kalau dihitung banyak penghafal Quran di sana daripada di Indonesia. Betul? Kok bisa? Justru kata Syekh, justru ashal di mereka, justru lebih mudah di mereka. Justru yang bikin sulit itu bukan perang. Yang bikin sulit itu tuh yang ada di tangan antum semua tuh. Apa? Itu yang bikin susah, bukan peperangan. Dengan peperangan mereka bisa menghafal Al-Quran dan bahkan lebih mudah, tidak terganggu. Di sana, kalau Anda boleh tambahkan, di sana listrik terbatas. Kalau listrik terbatas, otomatis internet pun begitu. Makanan seadanya, air juga seadanya. Jadi mau apa lagi kalau selain hafal Quran? Ya sudah, hafal Quran aja. Karena yang bikin susah itu ternyata bukan kondisi fisik, tapi kondisi non fisik. Yang bikin susah bukan kondisi zahir, tapi kondisi batin. Hati kita tuh yang bikin susah. Buktinya kita aman gak perang, tapi penghafal Quran kita sedikit. Di sana perang, tapi penghafal Qurannya banyak. Jadi ternyata bukan peperangan yang mencegah kita menghafal Al-Quran.
Oke, Masya Allah. Ada yang lagi yang mau ditanyakan? Bapak? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus tahu dulu. Silakan. Yang saya tanyakan adalah harapan saya dengan kedatangan ke Indonesia atau ke Jawa Barat ini, apa yang diharapkan gitu? Apa memang ada harapan yang perlu dicapai atau ada yang lainnya? Mungkin itu saja. Soal hadafukal asasi impian ila Indonesia. Hadaf asasi niatul bulan. الهدف الأساسي لي أنا كشخصيا أن أجرب ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. Yang pertama, tujuan utama datang ke sini, harapannya kenapa sih datang ke sini? Alasan terkuatnya itu apa? Alasan terkuat Syekh datang ke sini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, jalannya para nabi, yang pertama adalah dakwah. وبالإضافة إلى ذلك الهدف الثاني أتيت إلى هنا لننقل لكم القضية الفلسطينية وما يعانونه أهل فلسطين وقطاع غزة من العدو الإسرائيلي الصهيوني. Tadi yang pertama tujuannya dakwah. Yang kedua tujuannya datang ke Indonesia itu apa? Harapannya itu apa? Alasannya datang ke Indonesia apa? Saya hanya ingin menyampaikan, ini loh saudara kita juga ada di sana sedang berjuang, maka mari kita bantu mereka sebisa kita. Jadi saya itu ingin menyampaikan ada masjid kita yang sedang mereka jajah loh. Sedang musuh-musuh Allah jajah. Itu masjid kita, bukan masjid warga Palestina. Masjidil Aqsa itu masjid umat Islam. Maka jangan sampai sebagai umat Muslim gak tahu Masjidil Aqsa, bahkan gak punya cita-cita untuk ke Masjidil Aqsa. Kita tuh harus punya di dalam diri kita cita-cita untuk sholat di Masjidil Aqsa, sebagaimana juga kita punya cita-cita sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi, dan kita juga harus punya cita-cita sholat di Masjidil Aqsa. Nah, saya tuh ingin mendakwahkan itu, ingin menyampaikan itu ke warga Indonesia. Jangan sampai ada umat Muslim yang gak tahu Masjidil Aqsa. وبالإضافة إلى ذلك لأنني أحب أن أكون هنا بين أهلي وأحبابي في دولة إندونيسيا الذين لا ينسوننا في كل وقت وكل حين. Dan yang selanjutnya, Syekh ingin melihat, ingin bertemu langsung dengan warga Indonesia yang selama ini mereka rasakan sendiri. Syekh itu langsung dari Gaza, lahir di Gaza. Syekh merasakan sendiri bagaimana selama ini warga Indonesia sudah banyak yang menolong mereka. Selama ini pertolongan dari warga Indonesia sampai kepada mereka. Maka Syekh ingin bertemu orang-orang warga yang selama ini menolong beliau di sana dalam kesulitan mereka. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Sholat tarawih itu berapa rakaat begitu? طبعا فهمت السؤال الضخم الذي لا يفهم الأندونيسية إلا قليل، لكن فهمت السؤال. لربما قبل أن يقول المترجم هو يريد أن يعرف كم عدد الركعات في فلسطين. نعم. طبعا يا كرام في فلسطين يصلون التراويح 11 ركعة، لكن في العشر الأواخر من رمضان يصلون التراويح 11 ركعة وبعدها بساعتان
يبدأون اعتكاف الليل، ويبدأ من الساعة 11 وحتى الساعة 5 فجرا، ما بين قيام ليل وما بين توصية وما بين صلوات. Nah, Syekh menjawab berdasarkan apa yang beliau lakukan di Palestina. Bagaimana sih sholat tarawih di Palestina? Ustaz kan nanya sholat tarawih yang benar itu apa? Saya cuma menjawabnya yang beliau lakukan di Palestina yang dan biasa dilakukan di Gaza itu beliau sholat 11 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat. Ini bukan jawaban yang benar terus yang kedua tiga kemudian salah ya, enggak. Tapi yang di sana kebanyakan orang itu sholat 11 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian witir. Nah, dan di 10 hari terakhir, setelah sholat tarawih 11, biasa 11, kemudian 2 jam kemudian sholat kembali, nambah qiyamul lail setelah 2 jam. Jadi kemungkinan kalau kita setelah tarawih berhenti, istirahat, jam 11 mulai lagi. Ini di 10 hari terakhir. Jam 11 mulai lagi sampai kapan? Sampai sahur. Berapa jam tuh? 3 sampai 4 jam lah. Dari jam 11 sampai sahur. Nah itulah yang saya lakukan di Palestina. Masya Allah, terima kasih Ade, pertanyaannya sangat bagus. Karena dia sudah berani untuk bertanya. Nah, sekarang giliran ke ibu-ibu sama perempuan nih. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Kayak pahalu ta'lim, pahalu tarbiyah di Palestina. حال التعليم والتربية في فلسطين الحمد لله الحال يعني بشكل ممتاز، لكن لربما الصعوبة في فلسطين في خدمات التعليم، يعني ليس كالذي هنا. هنا الخدمات هذه أكثر، لكن عندنا رغم أن الخدمات قليلة إلا أن الطلاب عندنا يبدعون كثيرا، وذلك يعني لا يخرقون هنا يعني كمثلكم هنا كثيرا. يعني هناك عندنا حصار وهناك عندنا صواريخ، يعني عندما يقوم الاحتلال الإسرائيلي بإرسال الصواريخ إلى غزة فأطفال غزة بماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ يقومون بحمل المصحف هكذا ويقرؤون القرآن ويحفظون القرآن، فهمهم الوحيد أن يكونوا حافظين وأن يكونوا متعلمين، وذلك لكي يقهروا الاحتلال الإسرائيلي. Terkait dengan pertanyaan bagaimana kondisi pendidikan di sana. Bagaimana kondisi pendidikan anak-anak umat muslim yang di sana yang sedang dijajah. Maka jawaban beliau, pendidikan di sana itu hal yang paling penting bagi mereka justru adalah pendidikan. Hal yang tidak boleh berhenti sedikit pun itu adalah pendidikan. Walaupun di sana terbatas. Saya mengatakan bahwa di sana terbatas di sarana prasarana, tentu saja karena dijajah. Sarana prasarana terbatas, tidak seperti di sini. Ada segala macam peragam pembelajaran ada, tapi di sana terbatas. Tapi dengan semua itu, dengan kondisi dijajah, dengan kondisi keterbatasan sarana prasarana, pendidikan masih berlanjut, pengajaran masih berlanjut. Walaupun terkadang mungkin pulang sekolah mereka mendengar bom, kemudian atau pulang sekolah mereka bertemu dengan Zionis Israel, mungkin seperti itu. Tidak seperti kita main lato-lato gitu ya. Ramai anak-anak main lato-lato. Di sana mah justru anak-anak Palestina di sana ingin, cita-citanya pasti ingin menjadi penghafal Al-Quran. Kenapa? Karena dengan ilmu lah. Mereka anggap karena dengan ilmu lah mereka bisa terlepas dari penjajahan. Dengan ilmu lah mereka bisa terlepas dari penjajahan.
Maka kalau mereka selama ini dijajah, mereka ingin merdeka, mereka ingin terbebas, maka mereka lebih bersemangat untuk mengejar pendidikan.